Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di waktu singkat mari kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini. Tema yang kita angkat hari ini adalah siapakah manusia yang berakal menurut Al-Quran. Hari ini orang banyak berpikir, orang yang berakal itu orang yang hebat-hebat dalam karirnya, hebat dalam karyanya. Mari kita lihat ayat Al-Quran, siapakah sebenarnya orang yang berakal itu. Di dalam Al-Quran dari 114 surat terdapat salah satu surat yaitu surat Ali Imran ayat 189 dan seterusnya. Allah berfirman, manusia yang berakal itu adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti. Ada hari, ada malam, ada pendek, ada panjang, ada gelap, ada terang, dan seterusnya. Itu semua menjadi tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Siapakah orang yang berfikir dan berzikir itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Siapakah orang yang berakal itu? Allah menjawab, yang pertama alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang mereka sanggup mengingat Allah 24 jam. Itulah orang yang berakal. Kedua, orang yang berakal itu yang mau berfikir. Kenapa dua kata kunci orang berakal dalam Al-Quran, berzikir dan berfikir? Karena dengan dua inilah alam bisa berguna dan manfaat. Kita lihat, Allah telah menciptakan benda di alam ini. Benda itu tidak akan guna jika tidak manusia berfikir mengolahnya. Ketika manusia berfikir, besi itu bisa terbang, lahirnya pesawat. Besi bisa berenang, kapal laut bisa menampung berton-ton barang di dalamnya. Kalau besi satu kita lempar ke dalam laut, dia tenggelam. Tapi ketika kita olah, kita bentuk menjadi kapal. Bahkan hari ini ada kapal Abraham yang begitu besar, muat kapal-kapal yang lain, muat beribu-ribu ton di dalamnya. Apa yang digunakan di situ adalah berfikir. Alam ini sebagai sunnatullah akan terjadi lahir dengan yang lain dengan cara berfikir. Kalau begitu alam akan berguna jika manusia menggunakan zikir dan fikir. Dulu kita pernah mendengar ketika gubernur kita Ibrahim Hasan, Allahumma fir lahu warhamhu. Beliau selalu menyampaikan mari berfikir dan berzikir. Kenapa ini berfikir dan berzikir penting? Karena orang berfikir tentu ada program. Orang berfikir ada cita-cita. Orang berfikir adalah sebuah konsep yang harus dilahirkan. Di situ butuh kinerja, di situ butuh strategi, di situ butuh pengetahuan. Sehingga dipadukan dari semua sisi melahirkan karya baru. Inilah dalam bahasa Al-Quran, siapakah manusia itu? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita sebagai khalifah harus berfikir. Iban cara bak kayanya menyabarakan di mubah trip hat. Urang Jepang dalam situn jit ipegat pet ge panen, leher ge panen. Itanya di Aceh tamu uat situn tiga banhana, hana panen. Kenapa tidak mandai menggunakan logika cara berfikir bagaimana irigasi bisa berfungsi? Sehingga ban hana wujud, hana panen, hana wujud, mati padi.
Demikian juga kenapa mobil bisa berjalan. Orang Jepang menciptakan mobil. Terus setiap tahun dia, sebelum tahun ini outnya dia sudah berpikir 3 tahun, 10 tahunnya akan datang bagaimana model dia ciptakan mobil. Sehingga putaran ekonomi dan model tidak out. Karena akal berpikir. Tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melahirkan konsep ada mobil, mudah transportasi, mudah membantu orang, mudah di dalam perjalanan, bisa membantu keluarga. Coba kita lihat, di rumah sakit ada mobil ambulan. Kalau misalnya mobil ini tidak ada, orang meninggal di rumah sakit. Dia tinggal misalnya di tangsi. Dengan apa kita bawa pulang? Butuh kecepatan. Dulu orang berangkat dari Lehuk Semawe ke sini berapa lama? Pakai kereta api. Uronyo dengan nama to 4 jam tembus. Dulu kita berangkat ke Arab Saudi pakai kapal laut. Lebelun dalam rakit dalam laut. Uronyo 7 jam, dari 3 bulan menjadi 7 jam. Dari Bandaran Sultan Iskandar Muda menuju Bandaran Sultan King Abdul Aziz di Arab Saudi. Kita telepon di mana? Di Bandaran Sultan Iskandar Muda. 7 jam kemudian dia mengatakan saya berada di Arab Saudi. Menuju Madinah, menuju Makkah. Kenapa bisa begitu cepat akal berpikir? Inilah fungsi akal. Ketika ada dia berpikir, lahirlah zikrullah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita masuk orang-orang yang berakal, mari semuanya kita berpikir, berzikir, ya Allah, lun gebi jara kepe, kan berpikir. Lun gebi mata kepe, berpikir untuk berzikir. Gebi sehat kepe, untuk ibadah, berzikir, berpikir. Menyesalah, ya mari berpikir. Mengkhianati dosa, neraka, berpikir, berzikir dalam jawabannya. Maka manusia yang berakal menurut Al-Quran adalah selalu berzikir dan berpikir. Zikir itu ada 3. Ada zikir lisani, ada zikir kalbi, ada zikir jawari. Telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kita masuk sedikit zikir jawari yang kurang terpublikasikan. Zikir jawari itu adalah zikir anggota. Seluruh potensi yang ada pada manusia dia gunakan untuk membangkitkan agama Allah, itu namanya zikir jawari. Seorang sektaris mengetik. Nah, ini kan jari-jari kita bermain, bergerak. Tak ketik sehingga lahirlah sebuah konsep surat, sehingga suratnya tak edarkan. Apa intinya? Rapat pembangunan masjid, rapat kanduri maulid, rapat membangun negara, menjaga negara. Ketikan ini disebut zikir jawari. Jadi anak tangan kita bermain, otak bermain, berpikir bagaimana konsep surat, bagaimana format surat. Lalu kita tanda tangan. Ketua tanda tangan, sektaris membuat konsep dan suratnya. Semua kegiatan yang kita lakukan untuk membangkitkan agama Allah itu namanya zikir jawari. Seorang pimpinan negara melahirkan sebuah aturan, sebuah regulasi agar rakyatnya tidak berbuat maksiat, rakyatnya aman, negaranya nyaman, terjadi stabilitas di dalam bangsa. Maka negara, di dalam struktur negara ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Berpikir bersama-sama bagaimana negara ini bisa aman, rakyat sejahtera, rakyat bisa aman, negara aman, ibadat nyaman. Ketika negara tidak aman, bagaimana kita bisa nyaman di dalam ibadat? Ini semua potensi yang ada pada diri manusia lewat konsep zikir dan berfikir. Inilah bagi jemaah yang ingin mengkaji, ya buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 198 sampai 191 di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ayat ini sebagai asbabun nuzul, turun di waktu subuh. Kalau kita baca di dalam tafsir tentang bab asbabun nuzul, ketika Rasulullah datang ke masjid, ya sahabat-sahabat juga datang di waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh Rasulullah sudah di masjid.
Lalu Rasulullah menangis. Sahabat datang, dia melihat Rasul menangis. Lalu dia dekati. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau hari ini menangis begitu besar? Yang air matanya jatuh di sajadah, membasahi sajadah." "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis yang begitu berat sebesar ini." Apa jawab Rasul? "Wahai sahabatku, aku barusan kedatangan Jibril membaca beberapa ayat." Itulah ayat tadi. "Kenapa aku tidak menangis? Alam yang ada di dunia ini dia tidak mampu mengelolanya. Allah memberikan materi di alam ini, dia tidak mampu bersyukur, tidak mampu mengolah menjadikan benda-benda yang bermanfaat." Inilah kasus demi kasus kita lihat di dalam hadis yang lainnya. Suatu hari ketika datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia long cangkok bak kayanya bak kurmanya. Dia tak perkawin bak kurmanya. Dia dalam hukum ya Rasulullah." Bertanya oleh Rasulullah, "Kiban dah cangkok mana? Bagah mubah, lebah." Apa jawab Rasul? "Itu urusan Anda. Silakan, itu dunia urusan Anda. Silakan laksanakan." Itulah sebenarnya agama merintahkan dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Itulah akal berfikir demi kemudahan-kemudahan. Dulu kita tidak mengenal bahwa misalnya bayi di dalam kandungan orang tidak kenal. Sekarang sudah dikenal. Apa bayi laki atau perempuan? Lewat pengetahuan. Karena ada akal, berzikir dan berfikir. Maka demi kemajuan agama, bangsa dan negara, maka kita gunakan dua ini, zikir dan fikir. Itulah orang-orang yang berakal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.